Oke ya, rekan-rekan, ini managing across generation, pengelolaan eh, lintas generasi ya, khususnya untuk karyawan, termasuk juga sebetulnya mahasiswa ya. Nah, ini adalah outline-nya tentang generasi, manajemen versus leadership, business value, dan dealing with multi-generation. Nah, kalau saya tanya nih, rekan-rekan ini masuk ke gen apa? Coba saya tanya dulu. Ada berapa generasi sekarang yang masih ada, yang ada di Indonesia saja? Ada berapa generasi? Ini kita diskusi ya. Ada Ayo, yang mau ini, dia ayo di Ayo berapa? obrolan aja, di chat nggak apa-apa. Ada berapa Ya berapa? generasi? gampangnya X, Y, Z ya. Oh ya, berarti generasi Y, Bu. Bukan X. Gen X itu boomer ya? Salah Baru saya. ngaku nih, Iya, ngerasa senior gitu ya, udah iya, pensiun tah. iya. Gen X itu boomer. Yang Gen X di sini nih, kalau nggak salah ini siapa? Pak Bambang. Pak Bambang Gen X. Ayo ngaku Pak Bambang. On Udah cam Buki Pak juga. Bambang. Oh iya. Ya, Oke. Gen X Pak Bambang. Ini ada 5 generasi. Oke, yang lain ada berapa generasi? Coba kita bermain Berapa? teka-teki. Ayo, ayo. Salwa, kamu Gen apa Salwa? The gen Gen up. Z, Pak. Gen Z Gen ya? Alpha kayaknya. Salwa ini. Ah, Alpha ya, oke. Balik Oke. mulai dari nol ya, dari Z jadi A lagi ya. Siap. Oke ya. Ini kita coba masuk ya ke generasi yang ada di kita lah. Ini adalah definisi rekan-rekan. Jadi generasi itu sebagai sekelompok individu yang lahir dan ya tinggal dalam periode waktu yang sama ya untuk saling berbagi pengetahuan pengalaman yang tentu akan mempengaruhi cara berpikir, sikap, value. Value itu value pribadi termasuk value ketika mereka bekerja. Nah, karena ini kita lingkupnya bisnis, ya nanti kita akan coba lihat value yang dimiliki ya oleh generasi khususnya yang memang sekarang masuk dalam lingkup tenaga kerja gitu ya, dan belief mereka serta perilaku, apa yang mempengaruhi perilaku. Ya, jadi itu generasi dan masing-masing generasi itu punya karakter dan ciri khas yang berbeda. Kenapa? Ya karena lingkungannya berbeda. Lingkungan ketika dia lahir, lingkungan ketika dia bertumbuh, itu punya efek dan dampak terhadap membentuk pribadi dia. Gitu ya. Contoh misalkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebetulnya kan memang ada yang diturunkan dari gennya, gitu ya. Tapi lebih dari 50% kebahagiaan seorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, sama dengan bagaimana kemudian orang bertumbuh dari mulai dia lahir, masuk ke usia golden age gitu ya. Kemudian dia sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan nanti bekerja, itu akan ada perubahan ya, pergeseran, perkembangan, perkembangan personality dia gitu ya, karakter dia, cara berperilaku dia dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh lingkungan. Contoh misalkan personality, ada orang yang personalitinya eh, introvert gitu ya. Apakah selamanya dia akan menjadi introvert? Tidak. Akan ada kalanya dia akan menjadi orang yang ekstrovert. Tergantung dari apa? Tergantung dari kondisi lingkungan. Itulah kenapa kalau rekan-rekan ya nanti tes psikotes gitu ya, hasilnya hasilnya bukan tidak baik, tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ketika kita mengisi lowongan satu posisi gitu ya. Apakah bisa itu diulang dalam waktu 1-2 hari atau bulan depan? Gak bisa. Pasti ada masa berlaku. Personality itu tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Dan berubahnya pun harus ada intervensi, ya. Nggak mungkin didiamkan saja, tahun depan dia tes psikotes lagi, hasilnya sama, hasilnya berbeda, jauh lebih baik. Enggak, karena itu merubah, ya. Merubah sesuatu dan itu butuh proses. Nah, sama generasi itu dia lahir, tumbuh, berkembang,
itu memang melalui satu proses dan interaksi dengan lingkungan. Sehingga lingkunganlah yang membentuk. Itulah kenapa karakteristik yang menonjol ya, saya tidak bilang bahwa sangat different itu tidak gitu. Pasti ada kesamaannya. Tapi karakteristik-karakteristik yang menonjol itu akan berbeda di tiap generasi. Yang dulu lahir, hidup ketika masa perang, itu akan berbeda karakternya dengan kondisi sekarang. Orang yang lahir, hidup, dan tumbuh bersama dengan kemajuan teknologi, itu pasti akan berbeda. Ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap berbagai hal di dalam diri individu itu, termasuk bagaimana cara mereka merespon terhadap situasi lingkungan yang ada. Ya. Nah, ini ada generasi ya, ada veteran nih. Insya Allah masih ada lah ya generasi veteran yang tahun kelahirannya di tahun 1946. Nih, ini masa perang kan ya, masa perang dunia kedua ini ya. Karakteristiknya seperti apa? Menurut, bekerja keras, mengamankan pekerjaan, sangat menghormati hierarki, bekerja untuk hidup dan loyal. Wajar, kenapa? Karena dulu orang bekerja itu untuk cari aman, untuk menghindari konflik perang ya. Orang-orang yang bekerja itu relatif lebih aman, maka yang dia akan mempengaruhi cara berpikir dia, termasuk perilaku dia ya. Lebih penurut, lebih ya hal-hal yang seperti disampaikan ini gitu ya. Kemudian baby boomers itu mulai berkembang setelah perang, ya, loyal terhadap organisasi, percaya pada organisasi, lebih berorientasi pada tim, tekun, percaya kesuksesan diraih dengan bekerja, dan workaholic, ya, ya inginnya bekerja aja, gitu ya. Kemudian ada generasi X dengan tahun lahir di depan ya, 1965 sampai 1979. Work-life balance ya, menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, fokus pada karir, dan loyal terhadap organisasi. Kemudian ada generasi Y, generasi milenial, itu tahun lahir seperti yang ada di depan ya, 1980 sampai 1994, umur 30 sampai 40-an lah ya, 40 lebih. Menyukai teknologi, karena mereka adalah juga digital immigrant ya. Mereka tumbuh ya ketika sudah dewasa teknologi itu muncul ya. Ingin mempelajari sesuatu yang baru, tidak mengikuti prosedur ya, kurang mungkin ya kalau tidak ya. Menerima perbedaan, paralel karir dan goal oriented. Nah, ini nih mahasiswa kita nih, mungkin dosen-dosennya juga ya. Gen Z tahun 95 sampai 2009. Responnya cepat, dia bisa belajar mandiri, multitasking nih, poin pentingnya. Multitasking ya, menyukai kebebasan, individualis, kecanduan teknologi, dan yang lainnya. Karena mereka sebagai digital native ya. Jadi dia itu juga istilahnya ya ketika dia lahir, ya teknologi itu sudah luar biasa pesatnya. Ya, sehingga dia bisa mencari informasi itu mudah sekali ya. Dulu mencari informasi itu kita harus mengeluarkan biaya ya yang tidak kecil ya. Tapi sekarang informasi teman-teman bisa gunakan sedemikian luasnya ya. Apalagi sekarang sudah eranya AI ya. Teman-teman mahasiswa ada yang pakai AI? Adalah. Dosennya memperbolehkan nggak mahasiswanya pakai AI? Ini dosennya dulu nih. Loh boleh Bu di sini. Oh, sih. Boleh. Kan kita banyak kerja kelompok Bu. Nah, Hmm. tugas dari kuliah tuh banyak kerja kelompok. Nah, kelompoknya sama AI. Oh, kerja kelompok sama AI. Kerja sama AI. Siap, ya. Nah, itu kan bagian dari dan teman-teman juga lebih fasih ya dalam penggunaan teknologi termasuk juga AI. Jadi kita nggak bisa mengabaikan, bukan mengabaikan, melarang penggunaan AI selama masih dalam batas-batas etis ya.
Artinya bahwa ya itu tantangan para dosen nih sebetulnya. Gimana caranya untuk bisa mengakomodasi AI gitu ya, tanpa menghalangi penggunaan AI, tapi tetap menjunjung yang namanya etika, termasuk juga tetap bisa menggali kompetensi teman-teman mahasiswa nih. Gitu ya. Jadi kita sekarang sudah hidup dengan serba mudah ya. Tapi hati-hati ya, kadang AI itu juga menjerumuskan ya. Kadang dia ngomong ngejeplak aja gitu ya. Kayak logis sih jawabannya, tapi kalau kita pelajari lagi ada hal-hal yang memang tetap memerlukan human sebagai eh, pihak yang memvalidasi informasi dari AI itu ya. Nah, ini adalah Gen Z, kemudian generasi Alpha. Ini yang masih lucu-lucu gitu ya. Masih masa-masa sekolah nih, tahun 2010-2024. Nah, ini luar biasa. Bahkan mungkin teman-teman yang masih kecil-kecil itu lebih fasih pakai media ya. Lebih paham gitu, lebih ulik ya. Dia dengan berbagai karakteristiknya lebih kreatif ya. Teknologi bagian dari hidup, ya kadang ya eh, dia sudah 24 hours itu ya untuk teknologi gitu ya, dia pakai dan lebih entrepreneurial. Dan generasi terbaru adalah beta ya, di sini belum ada. Generasi beta itu yang generasi sekarang lahir tahun 2025 sampai 2039. Jadi wah generasi banyak banget ya. Nah, kebayang nih teman-teman juga ya, kita mengelola orang, kita mindsetnya sebagai pengelola ya, baik manajer maupun leader gitu ya. Itu kita harus mengelola berbagai macam generasi, apalagi kalau dosen ya. Kalau dosen itu kalau masa pensiun mas sekarang 58, 50, 58, 60 ya. Tapi kalau dosen kan 70. Jadi sejak teman-teman lulus kuliah S1 misalkan gitu ya, atau S2 26 tahun atau 25 tahun, ya masa produktifnya ya sampai 70 tahun berapa tuh? 45 tahun kita ini ya, mengabdi gitu ya pada pada perusahaan di mana tempat kita bekerja atau mungkin kita menjadi entrepreneur ya. Jadi cukup panjang memang. Nah, ini di sini tentu perlu strategi. Bagaimana nih mengelolanya? Sama mengelola dosen yang Gen Z, Gen Y, Gen X gitu ya. Apalagi yang baby boomers itu ya perlu eh, seni tersendiri ya, tidak bisa disamakan ya. Oke. Nah, ini populasi di Indonesia rekan-rekan. Mungkin ini kita perlu update untuk yang terbarunya bahwa at that time ya 2022 alfa itu 16%. Sekarang pasti sudah bersambah dan persentasenya pasti bergeser lah. Tapi tetap terbesarnya adalah masih Gen Z. Gen Z itu banyak banget ya. Gen Y, milenial juga sama, hampir mirip kan. Makanya kenapa disebut bahwa tahun 2030 kita masuk bonus demografi. Di mana ini masa usia-usia produktif nih yang masuk ke dunia kerja. Ya. Dan kondisi saat ini itu Gen Y atau milenial, gen-gennya Pak Ano ini itu ada di angka 75%. Others itu ya generasi X, generasi Z itu sekitar 25%. Ya, tapi untuk beberapa industri mereka mengelola juga generasi baby boomers juga ya, Gen Z, Gen Y, Gen X dan baby boomers ya. Kalau veteran itu ya ya mungkin sudah betul-betul sudah masuk masa usia pensiun ya. Tapi dengan mengelola empat generasi saja sudah memusingkan ya rekan-rekan tadi. Karena masing-masing generasi itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan ketika dia eh, itu ya, ketika dia beranjak dewasa dari mulai lahir sampai saat ini. Dan itu akan punya dampak. Nah, kita masuk manajemen versus leadership. Ini saya nanya nih. Kalau
eh, coba mungkin ada yang ini. Kalau manajemen itu orangnya namanya adalah apa? Orangnya itu dipimpin oleh manajer kan? Kalau leadership oleh leader. Nah, saya mau tahu apa beda manajer dengan leader? Ada nggak nih? Pelajari nggak nih? Atau ada yang punya pendapat nggak? Silahkan, ayo teman-teman. Apa beda manajer dengan leader? Oh, formal dan non-formal. Jadi kalau manajer itu formal begitu ya, leader itu non-formal. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ayo, yang mau ini, yang mau komen, monggo. Hmm, bahkan ada yang mau komen sambil mengingat-ingat. Yang Mbak aja ya. Manajer memastikan Oke. pekerjaan berjalan dengan benar. Leader memastikan kita mengerjakan hal yang benar. Oke, ada lagi? Itu pendapat dari pribadi atau dari AI? Ya nggak apa-apa dari AI juga. Iya, kerja kelompok Kerja sama AI. kelompok, ya. Ya, Kerja boleh, kelompok. boleh. Kalau Coba yang lain. manajer itu terstruktur, kalau leader itu bebas. Oke. Ayo, MC, menurut MC gimana? Menurut MC gimana? Malah yang nanya kaprodinya kumohon. Nggak apa-apa, kan saya suka nembak, Prof. Saya tembak aja. Malah ngetes lagi, ngetes MC lagi kan. Nanti ditinggal lagi. Ya. Kalau kita mau nanya ya, ya, eh apakah seseorang itu manajer yang efektif? Itu nanyanya yang bisa menilai siapa? Apakah manajer ini efektif? Yang bisa menilai siapa? Siapa yang bisa menilai manajer itu efektif atau tidak? Ayo, Yuk, siapa? Ayo. Mana nih? Kalau manajemen mengatur setiap kegiatan yang dikerjakan, leadership memberikan arahan supaya hal yang dikerjakan itu bisa berimbang. Kalau manajer itu efektif atau tidak, yang ditanya bawahannya, oke, rekan kerjanya, oke, atasannya, semua. Ayo, silahkan sebutan bawahannya, rekan kerja, atasan, oke, udah semua dong ya, satpam, apalagi, peer evaluation ya, atasan, rekan kerja samping, bawah. Jadi atas, samping, bawah mm-mm. gitu ya. Hmm. Cleaning service, ya. Jawaban Kalau aman. manajer ini ya kebersihan kali ya. Oke, oke. Berarti kalau leader itu yang menilai leader efektif atau tidak siapa? Kebalikan kan? Manajer efektif tidak itu yang bisa menilai adalah atasan, ya. Atasan. Biasanya dilihat dari apa? Pencapaian target. Manajer tuh punya target. Dia mengelola, menjaga stabilitas itu manajer. Dia yang menjalankan dari sisi operasional itu manajer. Untuk mencapai KPI tertentu, ya, target-target yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau mau tahu manajernya efektif atau enggak, tanya atasannya, ya. Tapi kalau ingin tahu ini leadernya efektif atau enggak, menginspirasi atau enggak, maka ditanya siapa? Followernya, pengikutnya, hmm, pengikut atau followernya, ya. Karena yang dinilai adalah bagaimana dia mempengaruhi bawahannya. Ya, leadership itu kan proses untuk mempengaruhi. Bagaimana dia bisa mengarahkan, bagaimana mereka bisa mendirect bawahannya. Ya, itu adalah leader. Sehingga seseorang itu bisa berdiri sendiri, seseorang itu bisa berperan sebagai manajer saja atau bisa berperan sebagai leader saja
Atau yang diharapkan nih idealnya, leader manager. Sebagai leader iya, sebagai manager iya. Nah, ini tantangan. Ya, Bapak Ibu semuanya mungkin rekan-rekan nantinya yang masuk ke struktur organisasi harapannya bisa menjadi manajer, bisa menjadi leader. Ya, leader manager. Sama nih teman-teman dosen yang masuk ke posisi struktural. Ya. Nah, ini dua hal yang dibutuhkan ketika kita mengelola satu lingkungan dalam satu organisasi. Kita coba lihat dulu ya perbandingan antara manajemen dan leadership. Head ya, kalau dia memimpin ya, dia itu mengelola dengan kepala ya, logika dan segala macam ya. Kalau leadership tuh heart, hati. Dia manajemen itu berbicara P O A C P O D C A semualah ya. Kemudian dia compliance ya, mencoba untuk patuh sesuai dengan aturannya ya. Belum lagi sekarang juga sudah mulai banyak berbicara tentang GRC ya, Governance Risk and Compliance kan. Harus comply ya. Kemudian bersifat short term, mengeksekusi ya sasaran, strategi, ya, memberikan instruksi dan stabilitas, mengontrol untuk menciptakan stabilitas itu manajemen. Tapi kalau leadership, ya, ya itu tadi, ya, mempengaruhi, membuat visi, menciptakan, ya, create value untuk followernya, gitu ya, mengelola orangnya, kemudian sifatnya long term, memberikan inspirasi itu leadership ya. Bagaimana dan leader yang baik adalah leader-leader yang bisa menghasilkan leader-leader yang lain ya. Jadi tidak membatasi, nggak boleh ada orang yang lebih oke dari saya gitu ya. Itu bukan leader. Justru leader itu memberikan inspirasi, memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk menciptakan leader-leader yang baru ya. Oke, Mbak Keisa, silahkan loh. Tadi udah resen loh. Mbak Keisa, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi, Chat mungkin, Prof. oh kepencet. Oh siap. Saya sudah seneng loh. Ada yang nanya. Oke ya. Nah, leader, leader itu kan tipenya banyak ya, rekan-rekan. Sebagai seorang leader ya, dia itu kan nahkoda, menahkodai kapal, kapan harus belok ke kanan, kapan harus belok ke kiri, kapan harus lurus, kapan harus berputar arah, gitu kan? Itu adalah leader. Nah, di 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 sini di saat ini yang berkembang itu leader itu kan banyak. Tipe kepemimpinan itu kan banyak. Apa contohnya? Yang sering itu ya visioner gitu ya. Kemudian transaksional, transformasional tuh, situasional, kemudian leadership atau tipe leader yang baru yang sekarang berkembang gitu ya, terminologinya itu ambidex leadership, inclusive leadership, prophetic leadership, apalagi great leadership, servant leadership, oh banyak banget ya terminologi terkait dengan leadership, neuroscience leadership ya, itu mulai banyak berkembang sekali. Betul, betul semua. Karena kan itu terkait dengan karakteristik apa sebetulnya yang hal-hal yang menonjol untuk si pemimpin ini. Jadi semuanya sih fine-fine saja. Tapi intinya bahwa seorang leader itu efektif tidaknya diukur dari satu, leadernya sendiri, dua, bawahannya atau pengikutnya, tiga, situasinya. Jadi belum tentu ketika seorang leader yang berhasil dalam satu eh, apa namanya area, misalkan Putin tuh kan, saya nggak tahu ya, jangan-jangan ada yang nggak suka sama Putin gitu ya.
Putin itu as a leader gitu ya, presiden dan juga leader, dia berhasil mengembangkan Rusia sampai ya sebesar sekarang gitu ya. Tapi ketika dia disuruh memimpin Indonesia, memang bisa berhasil? Belum tentu. Situasinya berbeda. Sehingga situasi itu juga sangat berdampak pada efektivitas seorang leader. Maka ada namanya situational leadership. Jadi seorang leader itu nggak bisa cuma satu tipe saja. Otoriter terus nggak bisa. Otoriter itu tidak selalu negatif ya rekan-rekan. Karena kan itu efektif untuk satu situasi dan kondisi tertentu. Kemudian transformasional terus enggak juga gitu ya. Tergantung. Transformasional dia memberikan kesempatan karyawan atau pengikut untuk dia belajar, berpikir, mandiri, sampai dia punya konsep diri, dia bisa berkembang, punya inisiatif dan segala macam. Cuman kan harus dilihat karakter pengikutnya seperti apa. Nah, kalau pengikutnya nggak punya inisiatif kan susah. Susah menerapkan leadership partisipatif itu susah. Kalau dia tidak punya inisiatif dan tidak punya kemampuan. Ya, ya sehingga apa nih leadership yang pas. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa, kalau Anda jadi seorang leader, jangan strict menerapkan satu leader. Anda punya pengikut banyak, dan pengikut itu punya karakter yang berbeda, dan dia punya hal-hal yang bisa membuat dia terinspirasi itu dengan cara yang berbeda. Sehingga seorang leader itu harus menyesuaikan bagaimana saya bisa memotivasi dia melalui personal approach. Apakah kemudian personal approach itu eh, berhasil untuk pengikut yang berbeda? Belum tentu. Ada orang yang tidak suka basa-basi gitu ya. Tapi dia apa namanya ingin yang clear saja. Ya saya punya prestasi ya hargai dong prestasi saya. Bentuk penghargaannya apa ya? Tergantung dia mau apa, finansial non finansial. Nah harus beralih ke leadership transaksional ya dan lain sebagainya. Jadi memang sangat situasional dan seorang leader tantangannya adalah bagaimana mereka bisa lebih fleksibel. Oke. Nah, ini adalah eh, great leader ya. Ini yang diangkat adalah great leader di antara berbagai macam leader tadi gitu ya. Nah, as a good manager adalah bagaimana mereka bisa mengelola perubahan. Ya. Mengelola tim termasuk tim lintas fungsional, tim lintas generasi. Ya. Nanti suatu saat kita akan menjadi apa pimpinan atau ketua ya di dalam kelompok tersebut gitu ya, project leader atau apapun lah. Kita akan kelola orang dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam dengan diversity dia. Dari generasi yang berbeda, generasi apa ya basisnya usia, dari gender yang berbeda. Ya, mereka harus kelola tim dan mereka harus bisa mengelola, mengarahkan untuk pencapaian tugas dan mengelola kinerja termasuk juga untuk mengelola perubahan. Ya, karena kan manajer itu sebagai change agent juga, agen-agen perubahan. Nah, selain hal ini, dalam pengelolaan ini, kita juga butuh leader. Jadi organisasi itu nggak mungkin berhasil karena hanya ada manajer, dan organisasi nggak akan mungkin berhasil kalau hanya ada leader. Cuman ada leader, chaos pasti organisasinya. Target nggak kecapai, tidak ada yang mengontrol gitu ya, tidak ada yang memonitor, tidak ada yang memastikan bahwa perusahaan ini sudah on the track-nya dan lain sebagainya. Tapi yang sangat menonjol itu manajemennya juga nggak oke, ya. Terlalu banyak kontrol sehingga nggak tahu arah ke depan itu harus kemana. Gak tahu ketika ada pengikut yang harus dibutuh semangat itu harus seperti apa, gitu ya. Sehingga ini perlu kolaborasi. Dan great leader dia berbicara terkait dengan vision and mission, ya. Berbicara terkait dengan servantship, melayani, ya, leader. Leader itu, ya kalau teman-teman lihat ya, semakin tinggi ya, leader itu kan ada di setiap level.
Ada yang levelnya tim, ada yang levelnya itu operasional, ada yang levelnya strategis gitu ya. Semakin tinggi posisi seseorang, katakanlah sebagai strategic leader, gitu ya, maka yang dituntut itu adalah kemampuan interpersonalnya. Bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun hubungan dengan orang-orang sekitarnya, termasuk dalam hal ini adalah pengikutnya. Ya kan? Itu yang utama. Jadi nggak cuman hanya orang yang pinter teknis, pinter pada skill, hard skill tertentu. Justru kan semakin dia ke atas, semakin sebagai seorang CEO gitu ya, dia itu harus bisa menggrab ya, menggrab bawahannya, bagaimana supaya bawahan ini bekerja untuk dia. Tidak hanya meskipun dia punya eh, kapabilitas, kompetensi, hard skill yang bagus, dia akan berhasil. Justru nggak perlu sampai ke arah sana. Yang bisa sebagai seorang leader di pimpinan tertinggi adalah bagaimana mengarahkan orang-orang ini bisa bekerja untuk dia. Itu ya. Sama kayak direktur rumah sakit. Emang direktur rumah sakit itu harus dokter? Kan enggak. Makanya kan orang-orang yang tahu manajerial, ya. Makanya kalau teman-teman lihat, makanya kalau manajemen itu, ya atau teman-teman lah ya bisnis digital diharapkan apa masuk itu bisa dari lintas keilmuan, ya. Kalau nanti misalkan melanjutkan studi lanjutan ya, itu biasanya bisa lintas keilmuan dan semakin tinggi posisi orang dia akan mencari bagaimana mengupgrade kemampuan-kemampuan manajerial sekaligus sebagai leader. Nah, ini menjadi satu hal yang penting, bukan lagi berbicara terkait dengan kemampuan teknisnya saja. Semakin tinggi ya, mungkin kalau di awal di level-level masih di tim leader, operasional itu teknis penting gitu. Tapi semakin tinggi, maka dia harus lebih banyak mengembangkan kemampuan interpersonal. Kemudian karakter, kompetensi, legacy, dan yang lainnya. Nah, ini perlu kolaborasi rekan-rekan antara manajer dengan leader supaya apa ya organisasi itu bisa sustain, bisa terus berkembang gitu ya karena ada balancing tadi. Nah, terkait dengan lintas generasi tadi sebagai manajer maupun sebagai leader, maka mereka harus close the gap ya. Gap yang muncul antar generasi. Kenapa ini penting? Untuk meningkatkan corporate culture, improve corporate culture. Culture yang bisa mewadahi dan mengakomodasi berbagai keragaman generasi. Ya. Improve corporate culture, improve competitiveness, ya daya saing, ya daya saing karena, however, meskipun teknologi sudah semakin berkembang saat ini gitu ya, sudah semakin canggih, apalagi ada ChatGPT, Gemini, kemudian Copilot dan segala macam, tapi tetap human itu tetap the main asset itu ya human. Karena itu tadi masa pakainya panjang gitu ya. Dia punya kreativitas. Mesin kan dia basisnya adalah setting ya. Tapi yang punya inovasi itu siapa? Ya orang gitu. Memang ada teknologi sekarang yang tercipta tanpa adanya orang gitu ya. ChatGPT juga bisa ya bikin, tapi kan perlu validasi gitu ya. Human touch-nya itu tetap diperlukan gitu ya. Dan itu menjadi daya saing. Dan human itu menjadi salah satu daya saing gitu ya. Termasuk bagaimana kita bisa mengelola eh, berbagai keragaman yang ada di dalam suatu organisasi itu challenge, gak mudah, gitu ya. Tapi ketika itu bisa dilakukan, akan memberikan nilai value yang luar biasa untuk organisasi. More effective recruitment, jadi kita harus tahu nih sebelum merekrut, teman-teman prodi juga gitu ya, merekrut itu kita butuh dosen, kapabilitasnya apa gitu ya. Kemudian yang sesuai dengan culture kita seperti apa. Ya, pada akhirnya kita akan merekrut orang yang mau belajar dan punya attitude bagus dibandingkan orang yang pintar tapi punya kecenderungan perilaku yang sulit, gitu ya. Lebih baik yang ya biasa saja tapi dia mau belajar gitu. Dia mau beradaptasi.
memang akan butuh waktu, tapi itu tidak akan menjadi bumerang untuk jangka panjang, ya. Bandingkan yang kita rekrut yang pinter banget tapi susah diatur gitu. Perilakunya tuh semaunya, itu malah bikin pusing ya, malah jadi tidak apa namanya, tidak produktif gitu ya. Nah, sehingga harus disesuaikan merekrut seperti apa. Makanya di dalam dasar dari proses rekrutmen itu kan job desk sebetulnya. Sorry, job analisis sebetulnya. Job analisis itu ada job desk, job spec ya. Job spec itu orangnya. Orang seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan job deskripsi dari satu pekerjaan. Nah, itu kan dasar rekrutmen. Ya harus disesuaikan. Ya. Supaya jelas kita butuhnya yang bagaimana. Orang yang mau comply terhadap aturan, gitu ya. Orang yang mau bergerak cepat, orang yang bisa beradaptasi, gitu kan. Orang yang kreatif, gitu kan. Atau yang lainnya. Nah, more effective recruitment. Dan improve employee engagement and moral. Ya. Jadi untuk meningkatkan keterikatan karyawannya. Ya, bagaimana? Memotivasi orang. Contoh nih saya tanya nih teman-teman nih. Oh, nanti kalau bekerja di dalam suatu organisasi akan merasa nyaman kalau lingkungan siap. Akan merasa nyaman dan mau bertahan di sana kalau apa? Kalau organisasinya seperti apa atau organisasinya bagaimana? Jadi kalau saya ada di perusahaan ini tuh, saya tuh nyaman gitu. Saya tuh senang, saya tuh akan bertahan. Kalau apa? Coba. Ini berandai-andai teman-teman mahasiswa ya. Kalau apa rekan-rekan? Ayo, apa, ayo. Pasti jawabnya yang gajinya besar. Gak apa-apa. Yang kerjanya enak, pasti gitu ya. Wah, ya. Ya kalau gajinya oke ya pastilah. Oke, Ya. gaji oke. Apalagi nih fresh graduate ya. Oke. Yang yang suasananya startup, bisa main, bisa WFA gitu ya. Bisa remote working gitu ya. Ya. Oke. Lingkungan kerjanya oke. Yang saling menghargai, punya tujuan yang sama, yang saling support. Ada lagi? Yang saling support, tujuan sama, yang bisa memberikan kepastian karir, misalkan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu saja merupakan diversity, beda. Kalau teman-teman pelajari ya, bahwa orang, motivasi kerja orang itu kan, mungkin teman-teman yang ngajar SDM sudah cukup paham lah. Itu ada di level paling bawah tuh fisiologis. Nah, fisiologis itu termasuk gaji untuk memenuhi kebutuhan dasar ya. Sandang, pangan, papan gitu ya. Jadi wajar sih kalau yang namanya fresh graduate itu mencari gaji yang besar itu wajar. Ya karena selama ini kebutuhan-kebutuhannya belum terpenuhi secara mandiri, ya, fisiologis. Atau yang safety, aman. Jadi saya aman aja kalau sudah masuk ke sini gitu ya. Eh, Kemungkinan untuk diberhentikan tuh kecil gitu ya. Status ya, ya kayak misalkan perusahaan pemerintah gitu ya, ASN gitu ya, atau BUMN ya. Jadi dinamikanya atau misalkan apa kemungkinan dia untuk bisa diberhentikan itu melalui proses yang panjang. Bukan tidak mungkin, tidak, tapi melalui proses yang panjang. Ada yang mencari status, ada yang mencari relation ya. Itu tadi saling support gitu ya, saling menghargai gitu ya, minta lingkungan yang seperti itu, lingkungan kerja yang saling memiliki gitu ya, hubungan sosial dan segala macam. Ada yang motivasinya adalah dihargai ya, diapresiasi, direkognisi. Jadi saya tidak melulu berbicara terkait dengan finansial, tapi bagaimana kemudian hasil kerja saya ini dihargai oleh orang. Dihargai itu kan nggak selalu dengan memberikan bonus kan, tidak. Memberikan pujian itu saja dihargai gitu ya.
memberikan apa namanya selembar sertifikat gitu ya. Ini dosen-dosen pada nyari nih ya, selembar sertifikat dosen terbaik gitu. Itu udah seneng banget tuh. Dosen berprestasi, oh, padahal kasih finansial juga enggak gitu kan ya. Tapi ada orang-orang yang hanya dengan hal seperti itu saja itu sudah membuat dia merasa bangga ya. Ada, tapi ada yang lebih tinggi lagi terkait dengan aktualisasi. Jadi kita bisa melihat bahwa orang bekerja itu motifnya tuh beda-beda. Motifnya tuh beragam. Sama dengan generasi ini. Yang membuat dia termotivasi itu antar generasi itu beda. Tadi di atas kita sudah bahas. Ada yang memang dia butuh fleksibilitas, work-life balance, ya. Kemudian katakanlah dia mencari peluang karir, gitu kan? Dan karakteristik itu menonjol untuk masing-masing generasi. Jadi dikelola supaya apa? Supaya mereka engage, supaya mereka terikat, gitu ya. Engagement atau terikat itu tidak hanya dari sisi ya normatif saja, tapi dari sisi afeksinya, ya. Afeksinya tuh dari sisi emosionalnya. Dia punya ikatan ya. Kalau misalkan kita punya saudara gitu, kalau teman-teman mahasiswa kita punya saudara saudara kembar apalagi gitu ya. Dia sakit kita ikut sakit gitu ya. Kita punya pasangan gitu ya. Pasangan kita sakit kita ikut sedih gitu. Nah, itu adalah engagement ya. Dan better employee retention untuk sebagai bagian meretensi karyawan ya. Nah, kemudian ini adalah karakteristik masing-masing ya, rekan-rekan. Nanti bisa dibaca, saya sudah share ini PT-nya, Gen X. Kita akan berfokus pada tiga karakteristik dari tiga generasi ya, X, Y, Z. Oke. X itu ya generasi yang ya dia itu ada ketika era-eranya .com ya, teknologi itulah ya, dan leading a new era of entrepreneurship. Dan baby boomer serta milenial itu melihat generasi X sebagai the best generation for generating revenue and building team. Work style-nya itu lebih prefer manajer yang langsung gitu, to the point, jujur, dan memberikan ruang bagi mereka. Kemudian dia mencari pelatihan dan melihat peluang pertumbuhan, meskipun peluang pertumbuhannya itu lateral. Jadi rekan-rekan nanti ya, karena ini rekan-rekan mahasiswa ya, jadi mungkin agak-agak entah belum terbayang atau gimana. Perpindahan itu dalam suatu organisasi untuk mengembangkan karir itu tidak harus selalu vertikal. Tidak harus selalu yang namanya asisten manajer jadi manajer. Itu baru berkembang. Itu baru bentuk pengembangan. Tidak. Tapi proses perpindahan secara horizontal itu juga merupakan eh, bagian dari pengembangan. Nah, di sini lateral dan horizontal itu menjadi satu hal yang penting. Nah, kalau untuk X ya juga dia lateral ya, lebih ke lateral. Tapi perlu diingat bahwa pengembangan secara horizontal dalam hal ini adalah rotasi, itu adalah bagian untuk pengembangan kita. Ya, jadi termasuk nih dosen-dosen nanti kalau dirotasi gitu ya, ya kudu siap ya, karena itu bentuk untuk mengembangkan potensi yang belum tergali. Kemudian berorientasi pada hasil, fleksibilitas, dan juga generasi X menginginkan work-life balance ya. Dan dia tuh work-life balance buat dia itu gimana caranya supaya ada hasilnya tapi dengan usaha yang seminimal mungkin. Gen X. Atau Gen Y itu dia tumbuh dengan akses ke internet itu 24/7 ya, 24 hours 7 days in a week ya. Ya, setiap waktu. Lebih diverse dan mereka juga banyak berubah pekerjaan. Generasi milenial. Milenial sama Gen Z itu ada yang ya karena berbatasan ya.
Ada beberapa hal yang mirip, tapi juga ada pembeda juga gitu ya. Goal and achievement oriented, kemudian good team player, kemudian mereka itu mencari makna. Saya bekerja tuh sebetulnya buat apa sih gitu ya. Membantu orang lain itu lebih utama dibandingkan dengan biaya gaji. Work-life balance itu yang diharapkan adalah mereka bisa bekerja sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan dimanapun. Sebetulnya hampir mirip dengan Gen Z ya. Kemudian Gen Z 72% ingin memulai bisnis mereka sendiri. Benar nggak sih? Coba kalau saya tanya, coba raise hand. Di sini mahasiswa, nanti kalau Anda sudah selesai kuliah, siapa yang ingin jadi entrepreneur? You have your own business. Coba raise hand. Oke, ya, ada lagi. Cuma satu. Nah, teman-teman, kalau mau data, kalau mau tahu data tracer study kita ya, jadi jumlah lulusan kita yang menjadi seorang entrepreneur itu meningkat dari 5 ke 9%. Artinya apa? Semakin banyak mahasiswa atau lulusan itu yang berorientasi dia punya bisnis sendiri. Bagus, sangat bagus. Dengan kondisi saat ini di mana orang itu atau pekerja itu, perusahaan itu mulai banyak melakukan layoff atau PHK. Ya. Kemudian peluang pekerjaannya juga menjadi semakin sempit ya karena kondisi ekonomi mungkin ya. Kan? Sehingga apa? Ya diharapkan bahwa para entrepreneur ini dia bikin startup produk dan segala macam ini dia bikin bisnis itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Dan itulah yang diinginkan oleh para Gen Z sekarang. Ya. Makanya kita, apalagi teman-teman bisnis digital kan, bisnis digital itu harusnya potensi untuk bisa menjadi entrepreneurnya besar. Kalau nggak salah, saya nggak tahu ya, apakah memang profil lulusannya salah satunya menjadi entrepreneur ya, digipreneur atau apapun lah, entrepreneur aja. Nah, sekarang kecenderungannya seperti itu. Sedangkan work style-nya untuk Gen Z itu having impact on the world. Maybe more important than their job. Ya, punya dampak itu jauh lebih penting buat mereka. Ya, dan mereka itu lebih terhubung dengan teknologi, ya wajar lah ya, sudah sangat-sangat melekat dengan teknologi. Ya. Dan ini ini survei cuma sedikit rekan-rekan, tapi ini membuka mata. Mungkin rekan-rekan merasakan lah ya. Eh, saat ini perusahaan itu sedang mencari formula dan strategi yang tepat untuk bisa mengelola Gen Z. Kenapa? Karena tingkat turnover-nya dan job hopping-nya atau perpindah pekerjaannya itu relatif cepat. Ya, ini jadi tantangan nih. Padahal organisasi mau yang loyal kan, yang bisa berkontribusi jauh lebih panjang. Tapi ternyata trennya sekarang tidak seperti itu. Ya, orang lebih cepat berpindah, entahlah karena ada ya kecenderungannya sekarang seperti itu. Dan ini adalah hasil survei nih. Kalau kita bandingkan ini antara generasi milenial Y dan Z. Nih coba. Yang bekerja lebih dari 5 tahun, yang akan bertahan lebih dari 5 tahun, gen milenial masih mendekati 50%. Ya nggak oke juga ya. Maksudnya kalau organisasi pengennya yang memang ya Anda stay di sini untuk mengembangkan selama dia produktif ya. Tapi ternyata milenial saja 40, hampir 50%. Gen Z lebih parah, 20% saja. Yang paling banyak itu hanya akan bertahan 1 sampai 3 tahun. Dan ini, fenomena ini sudah terjadi sekarang. Banyak Gen Z itu keluar masuk perusahaan sehingga kadang perusahaan menilai bahwa Gen Z ini nggak loyal gitu. Mereka tuh maunya apa ya?
Ini jadi C-suite concern dari para eksekutif di perusahaan ya. Kemudian yang kurang dari satu, bahkan yang bekerja kurang dari 1 tahun itu adalah 30% itu tinggi sekali ya. Itulah maka berkembang fenomena job hopping tadi. Jadi pindah-pindah gitu. Ini berapa bulan pindah, ini berapa bulan pindah, baru setahun belum 2 tahun pindah lagi gitu ya. Jadi organisasi itu puyeng gitu ya ngadepin yang kayak begitu itu. Ya tapi kan itu adalah fenomena yang perlu dijawab, perlu disolusikan. Nah, ketika dilakukan survei di Gensi Indonesia, apa sih alasan mereka berpindah kerja? Satu, WLB. Mereka butuh work-life balance. Ya. Jadi mereka ingin bekerja sesuai dengan apa yang mereka mau. Multitasking, iya. Work-life balance itu bukan berarti bahwa pulang, sore sudah pulang gitu ya, dan segala macamnya. Enggak. Tapi bagaimana kemudian organisasi punya fleksibilitas ya bekerja. Pokoknya berikan kebebasan kami untuk bisa bekerja sesuai dengan waktu yang saya inginkan. Ini kaitan juga dengan more flexible hours ya, flexi time. Ya. Dan sesuai dengan cara saya, tanpa banyak aturan. Nah, ini agak sulit kalau untuk aturan birokrasi ya, karena birokrasi itu clear antara reward and punishment ya. Job market condition, better career growth, more flexible hours, dan juga responsibility. Nah, buat mereka, kenapa work-life balance itu penting? Satu, meningkatkan kemampuan diri. Menjaga kesehatan mental. Nih, teman-teman mahasiswa ya, tolong dijaga betul ya. Kesehatan mental itu penting. Sangat miris ketika kami mulai melihat ada kecenderungan, eh, kebetulan karena di bidang saya itu salah satu menangani masalah konseling ya. Kesejahteraan mahasiswa itu kan salah satunya konseling. Jumlah mahasiswa yang mengikuti konseling semakin meningkat. Bagus sih, maksudnya artinya aware gitu. Mulai sadar bahwa mereka itu butuh konseling, gitu ya. Itu bagus, gitu ya. Tapi itu menjadi satu simptom atau sinyal bahwa eh, mahasiswa kita ini memang perlu pendampingan gitu, bahwa cukup rentan terhadap situasi apalagi menghadapi tugas, menghadapi situasi kondisi sekarang ini gitu ya, belum informasi itu sangat bebas melalui media sosial, terprovokasi dan segala macamnya ya. Dan itu menjadi hal yang penting kalau rekan-rekan mahasiswa mau menyelesaikan studinya tepat waktu, lulus tepat waktu, lancar gitu ya, tanda hambatan, jaga kesehatan mental. Caranya gimana? Banyak bersosialisasi. Anda kalau punya masalah, silahkan banyak berkomunikasi dengan rekan kerja atau teman-teman Anda, atau mungkin pembimbing akademik Anda yang ada di Prodi Bisdi gitu ya, atau mungkin kaprodinya kali ya. Sampaikan, jangan pernah untuk dipendam. Itu untuk menjaga kesehatan mental. Dan banyak lakukan hal yang membuat Anda menjadi senang, tapi bukan berarti mengabaikan pendidikan ya. Nah, ini menjaga kesehatan mental ya, sehingga saya butuh nih work-life balance ya. Kemudian menjaga kesehatan fisik, menjaga relasi sosial, mengejar passion, dan menekuni hobi. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan Gen Z yang saat ini mungkin proporsinya masih banyak milenial, tapi one day maka akan banyak nih para Gen Z yang masuk ke dunia kerja. Lalu ini bagaimana untuk apa namanya mengelolanya? Satu, mengkomunikasikan dengan melihat preferensi para generasi, merekognisi dan memberikan reward yang sesuai. Ya, memberikan reward yang sesuai. Tadi motivasinya apa? Motivasi saya bukan uang kok. Ya kalau motivasinya bukan uang, jangan diberikan reward uang. Ya. Ya berikan reward yang lain yang membuat dia merasa dihargai gitu, merasa termotivasi apa? Yaitu memang perlu pendekatan personal ya. Itu tugas leader sebetulnya. Apalagi kalau kita berbicara konsep talent. Itu personal approach kalau konsep talent. Reward rewardnya itu diberikan berdasarkan kebutuhan dia, gitu ya. Kemudian mengembangkan program yang bisa meningkatkan kolaborasi dan sharing knowledge. Diverse team across membentuk tim
dari berbagai lintas generasi ya atau diversity dan mendorong leader di semua level untuk lebih fleksibel. Ini tadi situational leadership. Ya, Anda harus fleksibel gitu ya. Di sana Anda menjadi orang yang tegas gitu ya. Di sini Anda harus menjadi lebih humanis gitu kan. Di sana Anda bisa bertindak atau menerapkan delegasi gitu ya. Kalau memang situasinya mengarah ke sana, di satu sisi Anda juga harus menjadi orang yang direktif gitu. Nah, itu situasional, harus lebih fleksibel sebagai seorang leader. Dan ini last dealing with the multi generation brainstorming, komunikasi. Ya, komunikasi penting ya, teman-teman. Komunikasi itu kalau ada komunikasi verbal dan nonverbal. Sayangnya, bukan sayangnya, di Indonesia itu yang lebih menonjol adalah komunikasi nonverbal. Lebih banyak ke bahasa tubuh, simbol gitu ya. Itu harus lebih peka ya terhadap rekan-rekannya. Anda juga harus peduli dengan rekan-rekan eh, mahasiswa sesama, membaca bentuk komunikasi nonverbal mereka, kapan mereka lagi mood, kapan mereka lagi marah, kapan mereka lagi happy, itu ya. Itu harus bisa dibaca melalui komunikasi nonverbal dan juga komunikasi verbal ya. Memahami adanya perbedaan, jadi toleransi terhadap perbedaan yang ada beda persepsi, ya hal yang wajar, wong kita berorganisasi kok, gitu ya. Tanggap dan membicarakan perubahan, berani mengambil risiko, menghindari asumsi atau rumor, ya, dan menyebarkan visi serta semangat bersama. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Kita lagi ngobrol dengan Gen Z ya, sesuaikan dengan cara mereka, gitu ya. Kita sedang berkomunikasi dengan para generasi baby boomers gitu atau generasi X ya sesuaikan dengan cara mereka gitu ya yang sifatnya mungkin lebih formal gitu kan. Dengan generasi-generasi yang baru ya kita harus eh, bisa untuk lebih adaptif terhadap situasi itu ya termasuk hal-hal yang lain lah cara berbicara, cara berpakaian, gitu ya, penampilan dan segala macam. Ya mau nggak mau ya, as a leader ya dia harus paham bagaimana menyesuaikan. Tentunya harus tetap sesuai dengan koridor dan batasan-batasan yang berlaku di organisasi. Ya, oke sampai sini. Mungkin cukup ya rekan-rekan. Ini sedikit paparan singkat terkait dengan cross generation yang sekarang ini menjadi tantangan sebagai pengelola nanti rekan-rekan mahasiswa ini kan calon-calon manajer nih atau calon-calon owner lah ya, founder perusahaan ya bisa berjalan itu karena apa ya? Karena ada orang-orang yang di bawah. Maka kita juga harus concern terhadap bagaimana bisa memperlakukan mereka untuk bisa membawa kemajuan untuk organisasi. Ya. Oke, dari saya cukup. Mangga silahkan Bu Gia. Oke, terima kasih banyak Prof. Ratri Ya, atas materinya yang luar biasa ya. Daging semua ini profesinya, Masya Allah. Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya, Prof. Untuk boleh. mengingat waktunya sudah agak sore gitu ya. Teman-teman barangkali sudah ngantuk, kita buka dua pertanyaan terlebih dahulu gitu ya. Kira-kira siapa nih yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kira-kira? Kalau nggak ada yang mau, saya yang tanya nanti. Oh, aduh, berat nih kalau yang tanya di sana ya. Ayo, siapa kira-kira? Sambil nunggu Prof, saya izin nanya Prof. Ya, Ini siap. pertanyaan akar rumput pain dari mahasiswa kita nih Prof. Jadi di kita kan mata kuliah banyak yang kelompok ya Prof ya. Nah banyak yang kelompok dan mereka itu ngeluhnya ada rekan kerja, rekan kelompok yang bisa diajak kerjasama dan tidak bisa diajak kerjasama. Jadi ada istilahnya tuh gendong menggendong, Prof. Yang rajin jalan terus, yang males makin males gitu. Nah ini cycle-nya itu gimana ya, Prof ya? Berulang terus gitu, Prof. Nah ini gimana untuk kan kalau seandainya yang rajin ketemu rajin, yang pinter ketemu pinter, nanti kan jadi blok-blokan. Tapi ada juga yang kurang rajin ketemu yang
kurang rajin. Nah, jadi satu kartu jadi makin kurang rajin gitu, Prof. Nah, gimana nih, Prof? Ya, Menghadapi itu, Prof. ya, Soalnya kan itu kan fundamental ya, Prof ya. Itu tidak hanya di dunia kelas, akademisi, di kampus, tapi kan di dunia kerja juga ada, Prof. Nah, mungkin itu, Prof. Gimana, Prof? ya, ya, siap. Ya. Saya mau tanya dulu, biasanya kalau bikin kelompok itu satu kelompok berapa orang? 4 sampai 5 orang ya, karena satu Hmm. kelasnya itu kan ada yang 30, ada yang 40 gitu ya. Beda angkatan. Kalau angkatan yang 2024 itu 2024 itu 40, 2023 itu 33 sampai 35. Tapi rata-rata satu kelas itu 8 kelompok, Prof. Gitu. Oke, siap. Sebentar, saya mau nanya, ini solusi buat si dosen atau si anaknya? Dua-duanya, Prof. Dua-duanya, Prof. Treatmentnya beda kalau dosen dengan Ah, anaknya. ya. Iya, kalau teman-temannya ya di the best lah. Diskusi, diskusi, diskusi. Coba untuk biasanya kalau di kelompok itu kan ada leadernya ya, ada ketua. Nah, ketua ini tentu harus bisa merangkul nih anggotanya. Ya, ya, ya sedikit mungkin agak tega pembagian ini ya, pembagian apa namanya tugas ya di sana gitu ya. Apa tugas yang harus dikerjakan masing-masing. Kemudian bikin planning atau scheduling atau jadwal untuk bisa diskusi bareng gitu ya. Ketika mencoba untuk lebih terbuka komunikasi apa kendala-kendala yang dihadapi oleh si individu itu gitu ya. Mungkin inisiatifnya kurang gitu ya. Ya mungkin perlu untuk di direction gitu ya oleh si ketua leadernya gitu ya. Itu kalau dari sisi mahasiswa. Jadi bagaimana kita bisa merangkul. Kemudian lebih banyak dalam situasi informal ya untuk membangun kohesivitas tim itu perlu kita terisolasi dan dalam situasi informal itu akan jauh lebih mudah untuk membangun kohesivitas ya. Kalau untuk teman-teman mahasiswa nih, cuman memang harus tega ya. Tapi kadang mahasiswa tuh nggak tega. Nanti kalau saya begini terus nggak selesai kan saya juga yang kena gitu ya. Ya, risiko sih ya kalau mahasiswa. Nah, cuman ini tips buat dosen sebetulnya. Yang harus membangun sistemnya dosen, jangan anaknya dong. Dosen yang harus bikin sistem. Satu, cek. Apakah jumlah 4 dan 5 itu terlalu besar? Karena dengan tugas itu ya, karena semakin besar jumlah anggota kelompok, itu social loving-nya semakin tinggi atau kemalasan sosialnya semakin tinggi. Orang akan saling bergantung. Ada sih yang itu bagus ya udahlah biarin Nes. Makin tambah males pasti eh, udah ada yang ngerjain dan mungkin lingkup pekerjaannya itu apa namanya sebetulnya bisa diselesaikan oleh 2 orang saja. Ya paksa itu ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar untuk apa namanya membagi kelompok gitu ya. Karena eh, social loving itu berjalan gitu ya dengan semakin besar jumlah kelompok gitu kan. Dicek dulu. Kalau misalkan asumsinya udah kok udah pas dengan skala tugas seperti ini 5 orang itu sudah cukup ideal lah. Kalau 2 kasihan terlalu berat misalkan. Oke. Kalau memang seperti itu coba terapkan. Saya nggak tahu dosen-dosen. Coba terapkan yang namanya peer review. Peer review itu saling menilai. Kalau dia nggak mau sebut nama, saya sebagai penilai minimal tahu siapa yang dia nilai anonim saja. Jadi itu akan lebih objektif, ya. Namanya peer review dan itu menjadi bobot penilaian, gitu. Jadi ada 5 orang, si A akan dinilai oleh B, C, D, E, gitu ya. Nanti gantian B akan dinilai oleh A, C, D, E, gitu ya. Nanti E akan dinilai oleh A, B, C, D, gitu. Udah, anonim saja, nggak usah sebut nama. Supaya lebih objektif dan itu bagian dari penilaian. Sehingga kalau nanti yang memang males-males ini gitu ya, nggak males ya, mungkin belum eager, belum terstimulus gitu ya, nanti akan punya keinginan lah untuk menjadi lebih baik gitu ya. Minimal dia akan berkontribusi meskipun nggak maksimal, nah itu tugas dari kelompoknya untuk bisa membantu. Minimal dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bukan pengabaian gitu. Jadi, mangga silakan itu dosen saja bikin sistem penilaiannya seperti apa.
harapannya tidak diserahkan, ya itu mah urusan Anda kan, kelompok Anda. Ya, kasihan juga ya, karena mungkin juga nggak enak gitu ya, nggak tahu harus gimana dan segala macamnya gitu. Jadi cek dulu tentang antara load dengan jumlah ya. Jangan-jangan itu underload gitu ya. Beban kerjanya terlalu kecil-kecil gitu ya. Sebetulnya nggak penting cuman bikin makalah. Alah cuman bikin makalah aja sampai 9 orang gitu ngapain gitu ya. Pakai ChatGPT juga selesai makalah itu gitu kan. Atau teman-teman bisa menggunakan sistem peer review gitu ya. Peer review itu menilai antar rekan kerja. Termasuk juga asesmen memberikan penilaian individu oleh si dosen penilai. Ya, sistemnya tapi nggak bisa dengan sistem yang asesmen kita bikin laporan saja, tapi basisnya adalah wawancara atau audiensi orang per orang. Jadi ketahuan mana yang tahu, mana yang paham, mana yang enggak gitu ya. Ya risiko memang, risiko jadi banyak tools assessmentnya ya gitu. Tapi itu akan lebih objektif. Itu sih Pak Anu sedikit sharing ya. Mungkin saya yakin teman-teman dosen lebih paham lah ya dan punya apa solusi-solusi lainnya. Gitu. Oke, Siap. sip, mantap Prof. Kita lanjutkan ke berikutnya, monggo. Ya, Oke, Bu. mungkin ada yang raise hand ini ya, Prof ya. Ada Mbak Kamela Cahaya Putri. Silakan Mbak Kamela. Baik, izin bertanya, Bu. Siap. Jadi pertanyaannya, program atau aktivitas apa sih yang paling efektif buat mendorong kolaborasi antar generasi dalam satu tim? Mm-mm. Kolaborasi antar satu tim. Ya, apa coba? Bikin tim, mengerjakan bersama. Ya, kalau ada aktivitas apapun lah, ada project apapun, ada misalkan kalau ini level mahasiswa tuh ada kegiatan lah, kegiatan kemahasiswaan. Bikinnya itu jangan yang end the gangnya gitu. Satu gengnya ya gitu lagi. Ya cuman hanya terbangun antar geng itu saja gitu. Tapi dibikin diacak ya timnya. Makanya tadi kan ada terkait dengan tim beda usia, beda gender gitu ya. Atau yang lainnya gitu, beda latar belakang. Misalkan ada yang dari bisnis digital, jangan cuman bikin dengan tim bisnis digital saja. Anda juga perlu untuk bikin tim dengan teman-teman teknik, ya. Ah, nggak seru. Tapi kan mereka punya kompetensi lebih teknis gitu ya. Anda punya kemampuan dari sisi bisnisnya, pengelolaan bisnisnya. Maka coba teman-teman lihat deh. Yang biasa sering menang lomba itu biasanya dari lintas prodi. Biasanya pasti lintas-lintas prodi lah, ya. Karena backgroundnya itu cukup beragam. Jadi akan lebih kaya gitu. Nah, sama tadi ya, supaya lebih kolaborasinya lebih jalan ya, eh, kita bentuk, kalau teman-teman misalkan ikut UKM, bentuklah timnya itu yang misalkan lintas angkatan gitu ya. Jangan, oh ini angkatan satu angkatan gitu ya. Sama semua ya itu aja gitu ya, lintas angkatan. Syukur-syukur kalau UKM itu kan beda prodi ya. Ya bikinlah dengan lintas prodi. Itu memperluas relasi dan akan mempermudah kolaborasi gitu. Seperti itu paling mudah. Jadi aktivitasnya apa? Bukan dikolaborasikan, dicampur lah, diacak gitu ya. Bentuknya. Itu kayak lebih cara yang lebih efektif lah dan cepat bagi profesional untuk mendapatkan gaji yang signifikan dibandingkan dengan menantikan kenaikan gaji tahunan sebagai karyawan yang loyal di satu perusahaan. Nah, ini saya sempat pertanyakan soalnya di TikTok itu Gen Z yang sudah bekerja itu katanya nggak usah dipedulin lah kita mau dicap kutu loncat atau apa segala penting kita nanti kalau pindah-pindah itu kita bisa merasakan lah, oh kalau di perusahaan ini gajinya tinggi, loyalnya tinggi. Nah, seperti itu, Prof. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya apa? Eh, Bagaimana?
bagaimana apakah kutu loncat itu cara efektif gitu Prof, untuk bisa merasakan bagaimana kita bekerja di suatu Oh, perusahaan itu eh, baik atau enggak gitu. ya, 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 ya. Oportunis ya. Salah? Enggak ada yang menyalahkan. Itu mah tantangan aja buat organisasi. Anda mau berpindah-pindah silakan, tapi ingat ya, orang itu punya portofolio. Ini saya berbicara dari sisi teman-teman ya, yang sedang mencari kerja lah ya. Orang itu harus membangun portofolio pribadinya. Dan portofolio pribadi itu kan tidak hanya dibangun berdasarkan banyaknya perusahaan, tapi sedikit-sedikit gitu. Di sini 3 bulan, di sini 3 bulan, kecuali basisnya project ya. 6 bulan gitu ya. Orang jadi akan mempertanyakan sebagai pihak yang merekrut itu akan mempertanyakan nih orang gimana sih? Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Jangan-jangan kalau masuk kita pindah lagi gitu ya. Itu jadi apa persepsi negatif juga gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh. Hanya saja tolong dilihat dulu gitu ya. Kita kalau tadi disampaikan supaya ingin melihat dan cari pengalaman lah. Kalau nyari pengalaman itu nggak mungkin hanya dalam beberapa bulan. Enggak. Beberapa bulan itu hanyalah waktu untuk adaptasi. Makanya ada masa probation. Masa probation itu masa percobaan. Coba teman-teman yang sudah magang nih ya. Begitu Anda masuk ke tempat magang, apa yang dirasakan? Nggak nyaman kan? Karena tempat yang baru gitu. Nah, sama ketika kita masuk ke tempat kerja, pasti yang pertama kali akan dirasakan ketidaknyamanan dengan situasi yang baru, baik teman kerja, baik atasan, baik lingkungan kerja, ergonomisnya, kemudian alat-alatnya, job desk-nya, itu proses. Pasti nggak nyaman, tapi kalau kemudian kita sangat reaktif karena nggak nyaman langsung keluar, emang di tempat yang baru Anda bisa nyaman, sama saja, nggak akan ada bedanya. Justru nggak apa-apa Anda mau berpindah, tapi tolong ini coba untuk gali dulu, tingkatkan skill dulu di sini, sampai benar-benar kita paham. Ya 2 tahun lah gitu ya. Nanti kalau memang setelah 2 tahun kok kayaknya mandek, stuck, dan segala macam, Anda mau berpindah silahkan, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau mencari karir ya, long term karir ya, karir path yang menjanjikan, kalau selamanya berpindah nggak bisa. Nggak akan bisa. Ada batas waktu. Maksimum 30 tahun lah. Sorry. Maksimum umur 30, sorry. 30 harusnya Anda sudah stay kalau mencari long term career ya. Tapi kalau sampai 30-40 masih pindah-pindah ya jangan harap Anda bisa membangun karir gitu. Kecuali Anda jadi entrepreneur. Bangun saja sendiri gitu. Jadi mau berpindah-pindah silahkan saja, nggak masalah. Mungkin teman-teman gitu ya, atau mereka itu sedang mencari jati diri, sedang mencari kesesuaian, ya konsepnya. Dia bekerja cari meaning gitu loh. Saya tuh bekerja tuh sebetulnya apa yang saya cari gitu. Saya tuh memang benar-benar nyaman atau ini hanyalah kondisi sesaat saja. Tolong itu bisa dibedakan supaya tidak merugikan kita, gitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi mangga saja kalau teman-teman mau jadi oportunis, tapi itu ada batasan. Ya. Batasan sampai mana kita harus bisa, pada satu titik kita harus sudah bisa menentukan. Kita harus berpikir jangka panjang. Apalagi kita bekerja di organisasi atau masa produktif kita itu kan 35 tahun. 45 tahun, 35 sampai 40. Nah, kalau pindah-pindah terus, mau gimana? Gitu ya. Kecuali Anda bikin bisnis ya, mangga lah itu mah terserah saja. Gitu. Ya, itu mungkin Firzi. Baik, Prof, mungkin udah jelas jawabannya, ada di sisi negatif sama positif, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Oke, terima kasih Prof. Raffi. Saya sebetulnya banyak yang tanya ya teman-teman. Cuman ternyata saya juga dikejar-kejar Prof sama panitia katanya sudah Bu, sudah cukup katanya gitu. Oh, gitu ya. Iya, siap. Nah, mungkin nanti di Mas Izaki dan pertanyaan yang di chat mungkin bisa kita berikan secara ini ya Prof ya. Digital ke Prof Raffi mungkin Boleh. seperti itu nih Prof. Siap, siap, siap. Oke, sebelum menutup, sebelum kita mengakhiri acara, izinkan saya gitu ya menyimpulkan dari kuliah tamu hari ini bahwasanya
kita belajar bahwa perbedaan generasi itu bukanlah masalah yang harus dihilangkan, tetapi energi yang perlu dikelola gitu ya. Karena yang saya simpulkan tadi bahwa saya baby boomer seperti generasi seperti baby boomer, Gen X, Gen Y, Z hingga Alpha tentunya punya banyak karakteristik yang berbeda, nilai dan juga preferensi kerja yang berbeda. Tentunya kita perlu memahami perbedaan ini dengan membantu dengan berkomunikasi yang lebih efektif, mengurangi kesalahpahaman dan juga membangun kerjasama yang lebih solid gitu nih Prof ya. Terakhir mungkin kita mendapatkan beberapa strategi yang praktis gitu ya dalam managing multi generation workplace. Mulai dari cara membangun komunikasi yang relevan, mengatur work-life balance-nya, sampai menciptakan lingkungan kerja yang mampu mempertahankan dan mengengage talenta dari generasi muda tanpa mengabaikan kontribusi generasi yang lebih senior. Semoga setelah sesi ini kita tidak lagi melihat perbedaan generasi sebagai jurang, tetapi sebagai jembatan. Kesempatan untuk saling belajar, saling melengkapi, dan juga membangun organisasi yang lebih adaptif di masa depan. Terima kasih kepada Prof. Ratri dan juga panitia, serta seluruh peserta yang sudah aktif mengikuti kuliah tamu pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa langsung kita terapkan di lingkungan kerja dan organisasi Amin. kita ke depannya. Sebelum saya mengakhiri, maka pada sore hari saya kembalikan, saya tutup dan juga saya kembalikan pada MC. Silakan Mbak Salwa untuk menutup sesi pada sore hari ini bersama Prof. Ratri. Terima kasih Prof. Ratri atas kesempatannya dan juga diskusinya pada sore hari ini, Prof. Ya, terima kasih Mbak Gia, Mas Pak Kaprodi ya, Mas Ano, dan rekan mahasiswa semuanya. Ya, terima kasih.